Oke teman-teman, di bab ini kita akan membahas pada bab 4 ini bagaimana sih hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam hubungan internasional dengan hukum nasional itu tujuan bahwasanya untuk memberikan gambaran teori-teori yang dilandaskan jadikan sebagai landasan berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional suatu negara. Nah, tentu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan tinjauan teoritis. Yang pertama dari teori voluntarisme atau dualisme. Pada teori ini menjelaskan bahwasanya hukum internasional itu berlaku karena adanya kemauan suatu negara. Selain itu juga hukum internasional dan hukum nasional itu sebagai dua kesatuan yang berdampingan dan terpisah satu dengan lainnya. Siapa sih tokohnya? Yaitu Triple Anzilotti. Tertibnya dan hukum koordinatif dengan alasan bahwasanya kedua perangkat tersebut memiliki sumber yang berbeda, teman-teman, antara hukum internasional dan publik. Hukum internasional dan nasional. Hukum nasional itu berdasarkan pada kemauan negara, sedangkan internasional itu berdasarkan kemauan masyarakat internasional. Balik lagi ya, kita jelaskan lagi bahwasanya hukum nasional itu bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum inter itu kemauan masyarakat internasional dan juga berlainnya subjek hukumnya. Di mana akibat dari teori yang pertama ini itu tidak adanya hierarki, teman-teman. Selain itu juga tidak ada pertentangan antara hukum internasional dengan hukum nasional, serta hukum internasional itu dapat menjadi suatu hukum nasional tuh melalui beberapa transformasi. Namun terdapat kelemahan yang di dalam hukum internasional ini. Yang pertama, sumber hukum internasional dan nasional itu sama, yaitu kemauan negara. Tapi selain itu juga subjeknya bisa saja sama dan pemisahannya tidak mutlak berlaku antara hukum inter dan hukum nasional. Yang kedua itu ada teori objektivis ataupun monisme. Jadi pada teori ini menjelaskan bahwa hukum internasional itu berlaku bukan karena suatu kemauan negara, tapi merupakan dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Di mana tokoh yang mencetuskan teori objektivis atau monisme ini adalah Max Wenzel dan juga Duguid, yang dimana keduanya ini mengatakan bahwa tertib hukum inter dan hukum nasional itu tertibnya hukum subordinasi. Akibatnya terdapat hierarki berbeda dengan teori pertama. Selain itu juga dengan mungkin adanya pertentangan dari kedua teori tersebut antara hukum inter dan hukum nasional. Monisme, kita bahas monisme. Monisme itu dengan primat hukum nasional menurut Mazhab Bonn. Tokohnya siapa? Tokohnya itu Max Wenzel. Jadi monisme itu menyatakan bahwa hukum nasional itu lebih utama daripada internasional. Sedangkan hukum internasional itu sebagai kelanjutan dari hukum nasional itu sendiri yang mengatur urusan luar negeri. Dan dimana hukum inter menurut beliau ini sumbernya dari hukum nasional. Alasannya kenapa sih? Karena tidak adanya organisasi yang di atas negara. Selain itu juga hubungan internasional itu tergantung dari wewenang suatu negara itu sendiri. Nah, kelemahan dari teori monisme ini yang pertama, mereka hanya memandang suatu hukum itu tertulis. Selain itu juga seperti penyangkalan dari hukum internasional. Selain itu terdapat monisme dengan primat hukum internasional. Tadi yang hukum nasional, ini internasional. Mazhab Vienna, tokohnya itu seorang bernama Kelsen, Dewey, dan Kunz. Jadi berbeda dengan primat hukum nasional, primat hukum inter ini, hukum nasional itu bersumber dari internasional. Jadi hukum internasional itu lebih utama dibanding nasional, di mana hukum nasional ini mengikat karena adanya pendelegasian dari hukum internasional. Kelemahan dari primat hukum inter ini yang pertama, hukum nasional itu tergantung dari hukum internasional itu sendiri. Bisa dikatakan adanya hukum internasional dulu baru ada hukum nasional, pada bertentangan dengan sejarah. Selain itu yang kedua, negara itu mempunyai wewenang bukan hanya dari derivasi dari hukum internasional. Contohnya yaitu penataan terhadap batas wilayah, perjanjian internasional, dan hubungan diplomatik antar negara satu dengan negara lain. Yang kedua, kita akan membahas mengenai praktik negara, teman-teman. Praktik negara ini seperti contoh di Inggris ya, di beberapa negara tuh, di Inggris, Amerika nanti, dan di Indonesia. Di Inggris sendiri itu namanya Incorporation Doctrine atau Blackstone, yang memiliki international law is the law of the land. Jadi pusat dari hukum itu di Inggris. Jadi perkembangan doktrinnya itu tidak bersifat mutlak. Karena apa? Adanya perbedaan, teman-teman, yaitu kaidah-kaidah hukum internasional dan hukum kebiasaan, dan adanya traktat ataupun perjanjian, yang dimana
dalam hukum kebiasaan doktrin inkorporasi itu dapat berlaku, tapi terdapat pengecualian teman-teman. Seperti yang pertama, apabila terdapat ketentuan kebiasaan internasional tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Selain itu juga, apabila kebiasaan tersebut diterima dalam suatu keputusan mahkamah, maka ya semua pengadilan itu terikat. Jadi dalam perjanjian internasional, hanya perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan parlemen yang diundangkan secara nasional, sedangkan kalau yang tidak memerlukan persetujuan parlemen itu dapat mengikat dan berlaku secara langsung setelah penandatanganan. Nah, yang dimana perjanjian internasional ini memerlukan persetujuan parlemen. Yang pertama, yakni merubah undang-undang nasional. Dan juga merubah status dan batas wilayah negara, mempengaruhi hak sipil kaula ataupun penambahan wewenang kekuasaan raja, serta menambah beban dari keuangan negara. Dan itu kita akan bahas di Amerika. Nah, di Amerika itu juga salah satu dijelaskan bahwasanya Amerika itu international law is a part of our land. Jadi sepanjang mengenai hukum internasional, Amerika tuh mirip dengan Inggris. Polanya mirip dengan Inggris. Tapi jika di Amerika ada pertentangan yang dengan undang-undang nasional, maka undang-undang nasional dimenangkan. Dalam perjanjian internasional berbeda dengan Inggris. Kalau di Amerika itu merupakan pengundangan nasional atau tidak itu berdasarkan dari yang pertama adanya konstitusi dan juga pembedaan pengadilan Amerika mengenai self-executing dan non-self-executing. Jadi apabila suatu perjanjian itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan masuk dalam self-executing, maka dapat langsung berlaku tanpa memandang perundangan nasional. Sementara kalau perjanjian internasional non-self-executing itu dapat dianggap mengikat tuh kalau adanya pengundangan nasional. Yang ketiga tuh adanya praktek modern. Jadi praktek modern itu cenderung bahwasannya setiap hukum inter itu menjadi hukum nasional. Bahkan dapat mengalahkan hukum nasional, teman-teman. Seperti contoh tuh di Jerman. Jadi hukum di Jerman itu internasionalnya merupakan bagian dari nasional dan kedudukannya lebih tinggi dibanding hukum nasional. Kalau di Prancis, perjanjian ataupun traktat yang disahkannya kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang. Dengan syarat lain, negaranya juga ikut melaksanakan. Dari ketiga contoh itu, di Indonesia juga memiliki pandangan tersendiri. Yang dimana kalau di Indonesia itu lebih cenderung ke Eropa kontinental, itu internasional langsung tanpa adanya pengundangan. Kecuali berkaitan dengan perubahan undang-undang yang menyangkut hak warga negara yang mutlak diperlukan pengundangan dalam undang-undang nasional. Nah, setelah kita membahas mengenai garis besar tentang ini ya, hubungan internasional dengan hukum nasional, kita akan masuk langsung ke materi yang berkaitan dengan subjek hukum internasional. Jadi subjek hukum internasional itu secara teoritis itu adalah subjek hukum yang sama, tapi secara praktis itu berdasarkan hukum kebiasaan yang muncul sebagai hukum internasional subjeknya. Yang pertama ada negara yang diawali dengan Lateran Treaty pada 11 Februari tahun 29 yang diikuti oleh ICRC atau International Committee of Red Cross yang diperkuat dengan adanya Konvensi Jenewa tahun 49 mengenai perlindungan korban perang. Lalu ada organisasi internasional atau OI, yang dimana OI ini menjadi organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama secara permanen dalam kaitannya dengan usaha yang bersama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, OI sendiri itu diklasifikasi menjadi 4 kategori yang besar. Yang pertama, internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global. Maksudnya apa sih? Jadi tuh internasional ini antara negara satu negara lain, tapi tujuannya umum seperti LBB dan PBB. PBB contoh HAM. Yang kedua tuh organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan tujuan spesifik. Jadi mereka tuh lebih ke satu spesifik isu yang dibahas, seperti UNESCO, kebudayaan, dan ada badan-badan khusus dari PBB seperti World Bank, ILO, dan UNESCO itu. Yang ketiga ada organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional seperti EAC ataupun sejenisnya, atau European Economic Community ataupun APEC ya contoh ya. Yang keempat ada organisasi internasional antar pemerintah dengan anggotanya itu regional dengan tujuan khusus seperti NATO, North Atlantic Treaty Organization, jadi spesifik. Regional tapi spesifik. Yang keempat itu ada individu. Jadi kedudukan individu itu sebagai subjek hukum internasional itu ya kita tidak perlukan ragukan lagi, karena
dapat dibuktikan dari beberapa praktik internasional. Yang pertama, adanya perjanjian Versailles tahun 1919 yang memungkinkan adanya orang perorangan tuh mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang kedua, peradilan Nuremberg dan Tokyo untuk melakukan penuntutan penjahat-penjahat Perang Dunia Kedua secara perseorangan di depan Mahkamah Internasional. Yang kelima, itu pemberontak dan juga pihak dalam sengketa atau belligerent, yang dimana pemberontak ini dapat memperoleh kedudukan dalam belligerent dengan keadaan tertentu. Yang keenam, itu ada NGO atau non-governmental organization seperti Greenpeace, serta yang terakhir itu ada TNC atau Transactional Corporation. Nah, teman-teman, bahwa negara itu dapat dikatakan sebagai subjek hukum inter. Hal ini juga dijelaskan dalam unsur konstitusi negara pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 33, di mana adanya penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah dan negara itu berdaulat. Jadi bentuk negara itu ada negara berdaulat, maksudnya negara kesatuan yang terdiri dari beberapa provinsi dan menyerahkan itu ke luar negeri, pada urusan luar negeri ke pemerintah pusat seperti Indonesia, Perancis dan lain-lain. Sedangkan kalau negara federal itu gabungan negara yang negara bagian yang diatur oleh Undang-Undang Dasar yang membagi wewenang antar pemerintah federal dan negara-negara bagian. Negara-negara bagian itu punya undang-undang dan pemerintah sendiri, seperti contoh di Amerika, serta gabungan antara negara-negara merdeka, yaitu memiliki bentuk unireal dan unipersonal. Unireal itu maksudnya penggabungan dua negara itu melalui perjanjian internasional yang berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Yang menjadi subjek hukumnya itu uni itu, seperti contoh Austria dan Hungaria bubar tahun 1918. Yang kedua ada unipersonal, yang artinya dua negara atau lebih itu sama-sama berdaulat, menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama, mempunyai masing-masing anggota yang masih aktif sebagai subjek hukum inter, seperti contohnya Belanda dan Luxembourg tahun 1815 sampai 1890. Yang keempat ada konfederasi. Konfederasi ini bisa dikatakan sebagai gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang terhadap suatu konfederasi, yang dimana masing-masing negara itu merupakan negara merdeka dan berdaulat secara subjek hukum internasional. Contohnya Konfederasi Amerika Serikat dan Konfederasi Jerman. Yang kelima ada negara-negara netral, teman-teman. Jadi negara netral itu mereka hanya membatasi dirinya itu tidak melibatkan dirinya dengan negara lain dalam berbagai bidang sengketa masalah. Seperti contoh, ada negara yang tetap netral dan sewaktu-waktu, seperti contoh itu paling netral tetap Swiss dan Austria. Nah, selain itu teman-teman, ada juga negara yang terpecah. Negara terpecah itu maksudnya itu akibat diduga negara-negara besar yang menang perang, seperti contoh Jerman, Korea, China dan Vietnam, dan negara-negara kecil. Negara-negara kecil itu mempunyai penduduknya sangat aktif dan nilainya sangat kecil. Contohnya di Monaco itu sangat kecil sekali. Itu disebutkan sebagai subjek. Republik San Marino dan juga Tuvalu. Selain itu juga ada protektorat yang merupakan kolonialisasi antar negara pelindung dan negara dilindunginya, yang dimana sistemnya tuh mempunyai kapasitas yang terbatas dalam hubungan luar negara, seperti contoh Tunisia, Maroko, Kamboja, Laos dan Vietnam dulunya itu di bawah Prancis. Nah, perkembangan negara ini dapat melahirkan banyak negara akibat dekolonialisasi, dan juga kedaulatan nasional itu makin lama makin kabur, teman-teman semuanya. Jadi nantinya itu juga terdapat jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang seperti temboknya, teman-teman. Nanti apa sih pengaruhnya terhadap hukum internasional? Pengaruhnya tuh akan sulit bagi menjadi negara universal karena kurangnya kepentingan bersama negara-negara dan sulitnya dicapai kompromi, teman-teman. Serta negara-negara berkembang akan selalu mengupayakan internasional hukum inter yang membawa pembaruan, mengurangi ketidakadilan, ketidakbersamaan dan ketidaksepadanan. Di mana pada fase dewasa ini muncul aktor baru, yang dimana yang pertama ada organisasi internasional. Seperti faktor-faktor apa sih yang mendorongnya pesannya organisasi internasional? Adanya kesadaran, komunikasi, pemfokusan pada masa-masa tertentu, dan juga nantinya ada organisasi non pemerintah atau NGO. Jadi NGO ini punya sasaran untuk melunakkan atau mempengaruhi dan juga merubah kebijakan subjek-subjek hukum internasional melalui kegiatan yang dapat meluas di berbagai negara, seperti contoh Greenpeace. Lalu ada perusahaan multinasional dan individu. Perusahaan multinasional ataupun TNC itu mendapat perhatian khusus dalam hukum inter karena dapat melakukan kegiatan di wilayah negara itu meskipun di bawah kantor suatu negara. Contohnya kayak General Motors, Ford,
Simon, Apple dan sebagainya. Sementara untuk individu itu menurut George Shell itu masyarakat internasional kira-kira adalah masyarakat individu yang diatur secara langsung oleh hukum internasional. Jadi penjelasan mengenai antara hubungan dengan subjek ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai wilayah negara dari hukum internasional, yang nantinya juga kita akan membahas mengenai sumber hukum internasional teman-teman.